وسلم فمن حضرة جميع الأولياء خصوصا في عبد القادر الجيلاني الباني جميع شيخنا ومعلمين خصوصا شيخ محمد مفتوح صالح الندوي وأبويا محمد بن مهدي بن محمد بن البندري وياسر محمد بن علي بن مالك الحسني وكيدي هداية بن السبع وسادنا محب الله هداية بن هداية بن السبع وكيدي ابن الله فقيه لغيتا كيدي حسبي الله بن كيدي معلم بيان الأدرة سجراتي بن حبيب الله بن علي الحداد الأدرة بن الأنفاس حبيب بن عمر الأنقاص وإلى صاحب الولاية هذه القرية وإلى سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن سقاف وابنه سيد الوالد الحبيب علي عبد الرحمن سقاف وإلى الشيخ حسب الله بن هادي محمد وإلى المعلم بن مسلم بن هذا الكتاب وآله وأزواجه وذريته مع البيت وسولهم وإبراهيم الله ينفعنا بعلومهم وكراماتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم شكر الله ولهم الفاتحة. Bacakan Fatihah sekali lagi bil khusus untuk kedua orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, jamaah kita. Bil khusus orang-orang yang mewakafkan tanahnya, menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya, sehingga terwujud masjid kita ini. Kita doakan seminggu sudah meninggal, Allah ampunkan dosanya, Allah luaskan dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup kita doakan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan rezekinya, mudahkan urusannya, baik urusan dunia wal akhirah bijahi sayyidil rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuhurillahi wa rahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman wa wasi' fil rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah. ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف ولا كل حال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وغرابته في الدارين آمين. Ta'lim kita kitab at-tadhib fi adilati matan ghaya wa takrib sampai kita sudah ya, balikan akhiran ya sirkul nisoban ini ya. Ya, nisoban qimatur rubu dinar itu ya. Terus min hirzi misri, ya benar ya. Ya. Kemarin syaratnya itu ya orang yang dipotong tangannya, pencuri yang dipotong tangannya itu syaratnya 3. Ya, pencuri yang dipotong tangannya syaratnya 3. Yang pertama yang mencuri itu balik, dia sudah dewasa. Kemudian akilan dia berakal, bukan orang gila, nggak sakit gila. Kemudian wa ayasriqa nisaban qimatu rubu dinari, yang dicuri itu adalah ya sudah mencapai 1 nisab dengan terus sama dengan 1/4 dinar. Ya. Kemarin 1/4 dinar itu sama dengan berapa gram itu ya? Ada 1 gram berarti ya. Ada diteruskan itu. Wa dinari yusawi 4 ghuraman dhahabiyatan takriban an. Ya, 1 dinar itu sama dengan ya, 4 gram. Berarti 4 gram 1/4-nya berarti 1 gram. Berarti kalau orang yang mencuri sudah mencapai nisab 1 gram, ya tangannya dipotong 1 gram emas. Ya, bukan perak, bukan emas. Emas sekarang sekitar ya, berapa emas ya? 2,5 juta lebih ya, ya. Yang biasa beli pada tahu ya, kita nggak tahu beli.
Berarti kalau jumlah terus uang, dia nggak nyuri emas tapi nyuri barang atau uang yang nilainya sama dengan 1 gram emas, maka ya dipotong tangannya. Ya. Karena seperempat, ya kemarin itu seperempat dinar, 1 dinar sama dengan 4 gram, berarti seperempatnya dari 4 jadi 1 gram. Kemudian selanjutnya min hirzi misri, ya. Yang diambil itu syaratnya sudah selesai tadi 3. Kemudian yang diambil min hirzi misri, yakni diambil dari tempat umum penyimpanan yang biasa memang buat nyimpen duit, warungnya di tempat buat taruh duitnya, kotak, ya. Biasa buat tempat taruh duit. Ya, di catatan kakinya dikatakan al-hirz, ya. Yang dikatakan ya, tempat yang penyimpanan di situ, wa huwa al-makanu alladhi yuhfadhu bihi al-malu al-masrufu wa nahu adada. Yang memang tempat buat menyimpan harta. Ya, biar tidak dicuri sama orang secara adat. Ya, kalau duit warung berantakan di atas etalase, ya berantakan habis dicuri. Ya. Nah, ini memang sudah tempatnya dicuri. Sekarang ya, naruh motor di luar, ya. Kemudian dicuri, yang salah kira-kira siapa? Tentu aja misalnya pencuri, nyolong. Kata pencuri siapa tahu naruh sembarangan. Ya. Kemudian dikatakan ya, wadalla ala syiratil hirzi, ya. Dalil yang menunjukkan disyaratkannya ya iris, yakni ya ditaruh di tempat yang umum buat penyimpanan. Dalilnya ahadisun, ada beberapa hadis, minha di antaranya marawahu Abdullah bin Amr bin As. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya kanjeng Nabi sukila ikut ditanya sapa kanjeng Nabi an samaril mu'allaqi al-mu'allaqi, tentang kanjeng Nabi ditanya tentang buah kurma yang masih gantung di pohon. Ambil buah-buahan yang masih di pohon. Ya, kanjeng Nabi pernah ditanya tentang orang yang nyolong kurma tapi masih di atas pohon. Ya. Buah-buahan. Ya. Faqala lalu kanjeng Nabi berkata, man asaba bi fihi min dhi hajatin, ya, ghairi muttaqidi, ya, jubnatan fala syai'a alaihi, wa man kharaja bi syai'in minhu fa alaihi ghuramatu bislaihi wal uqubah. Lalu kanjeng Nabi menjawab, barang siapa makan darinya karena kebutuhan, darinya berarti masih ada di atas pohon. Ya. Ada jamu diambil, ada mangga diambil, ada saus belum, kalau saya punya tahu. Ada durian diambil. Ya. Karena kebutuhan, ya, tidak memasukkannya ke dalam kantong. Dia cuma lagi butuh, ya, emang dia lagi kepengen, ya, dimakan sudah, begitu maksudnya. Tapi nggak dimasukin kantong plastik, nggak dimasukin karung. Ya. Ini kan bahasanya, ya apa nih bahasanya? Ghairi muttakhidin jubna, ya, tidak dimasukkan ke dalam kantong, maka ia tidak berdosa. Nah, itu untuk kebutuhan, ya. Jalan. Ya, apalagi yang punya udah kelihatan baik. Ya udah 5 liter udah, ya. Masih dikasih dia mah, ya. Lain lagi kalau emang yang punya itu pelit, ya. Karena ada begini. Kalau orang udah biasa baik, ya, udah kita udah yakin keriduannya udah dikasih sama dia, ya. Pasti kan udah dia orang baik. 5 liter ketahui itu lidonya.
sampai emang udah tahun ini ya nggak boleh tuh, ya. Dengan busuk itu pada diambil orang, makanya pernah gitu ngomong. Maka ya dalam hadis ini dikatakan, ya, apabila tidak dimasukkan kantong maka tidak berdosa. Barang siapa yang keluar dari kebun tersebut, ya, dengan membawa sesuatu darinya, ini makan masih dalam kebun, makan masih di bawah pohon, gitu loh ya. Tapi ketika dia keluar dari kebun dengan membawa sesuatu darinya, ya, diambil itu buahnya, masukin kantong, masukin kresek, ya, maka dia harus, ya, mengganti 2 kali lipat dan hukuman tambahan, ya, mengganti 2 kali lipat dari harga itu dan hukuman tambahan. Dan barang siapa mencuri sesuatu darinya, ya, setelah dikumpulkan, ya, dan barang siapa yang mencuri darinya setelah dikumpulkan, wa man syaraqa minhu syai'an ba'da ayu, ya, uyahu al-jarini fa balagha thamanal mijan fa alayhi qat'u, ya. Kemudian ketika, ya, dikumpulin, ya, di dalam keranjang, ya, dan senilai tameng, ya, tameng perang, maka baginya potong tangan. Nah, di sini ditafsirkan, ini ada catatan bahwasanya wa kana qimatuhu taqdirul bi rubi dinar. Ya, tamengnya itu wal bijan kullu ma yatawaqqu bihi wa yasturu min durbati silah. Tameng itu adalah sebagai penangkal, ya, dari pedang yang buat perang itu. Wa kana qimahu taqdirul rubi dinar. Ternyata tamengnya itu, ya, harganya kalau dikeruskan sama dengan 1/4 dinar. Yang tadi 1 dinar itu, ya, adalah 4 gram. 1/4-nya berarti 1 gram. Itu kan? Nah, ternyata lebih, ya, seberat tameng itu, ya, lebih dari, ya, nisab yang barang tadi. Maka tetap dia harus dipotong tangan. Ambil mangga, ya, dibiarkan kumpulin sekarung, ya. Ternyata ketika ditimbang harga mangganya itu, ya, menjadi sama dengan nisabnya, ya, pencuri yang dipotong tangan. Maka jadi potong tuh, ya. Kalau sudah melebihi dari nisab yang sudah ditentukan. Tapi kalau cuma 1-2 maka silakan. Yang penting, ya, kagak pakai kantong kresek, kagak buat jual, ada lain masalah itu. Jadi bukan hanya berupa barang, ya, sampai buah-buahan begitu, ya. Karena Kanjeng Nabi ditanya tentang hukum kurma orang yang mengambil kurma di pohon gimana. Kalau dia hajat butuh makan itu nggak apa-apa, asalkan jangan dimasukkan kantong, asalkan ketika keluar dari kebun dia tidak membawa barang itu. Dan apabila dia dikumpulkan mengambil, ternyata, ya, 1 nisab seperti halnya hukum potong tangan, maka tetap dia potong tangan. Nah, tapi bukan buah-buahan saja, barang yang lain pun begitu, ya, barang yang lain. Kalau motor mah udah lebih dari nisab, ya, maka bukan potong tangan lagi, Ustaz. Kakinya udah dibantar sama orang. Aduh, ya Allah. Zaman sekarang gitu, ya. Ya, tertangkap kesian, dia tertangkap ngeselin, ya, paling begitu. Kemudian, lamil kalahufi, ya, diteruskan dari matanya, lamil kalahufi. Pencurinya itu tidak ada hak milik pada barang yang dicuri itu, ya. Barang yang dicuri dia nggak ada hak milik di situ, ya. Oh, berarti punya dia, ya. Nah, kalau punya dia berarti mencuri berarti kan. Ini bisa jadi dia ini, ya, sedang musyarakah, join, ya. Maka catatan kakinya, fil masyruki, yakni barang yang dicuri itu, ya, dia tidak hak, ya, dia tidak ada hak dalam pemilikan tadi, ya, tidak ada hak. Kalau ada hak, nggak potong tangan. Contohnya, kalau kana disarik milkun fihi, lau kana lau syaraqa asyarikun fi mali syirkan fala
muti'alih, ya. Barang yang dicuri itu, andai kata yang mencuri itu dia punya hak milik di situ, ya. Seperti hanya orang yang bersekutu, join, dia bikin toko nih, jualan berdua, ya, jualan berdua. Tanpa setahuan temennya, si A sama si B, si A ngambil duit, ya, maka nggak dipotong tangannya. Karena apa? Di situ masih ada hak jadi anaknya dia. Karena dia di situ musyarakah, dia join, walaupun ya masih ada hitung-hitungannya, tapi di situ ada bagian dia, gitu loh. Jadi maksud begitu. Ya. Kalau dia masih ada bagian, maka tidak ada ya hukum potong tangan, walaupun yang diambil tadi sudah melebihi 1 nisabnya. Bukan hanya itu, ya. Pada tadi. Wala muti'alih, maka tidak dipotong dia. Bahkan wala syubhata, tulisan matanannya. Wala syubhata fi malil masruki minhu, ya. Dan yang dicuri itu bukan sesuatu yang subhat, ya, yang dalam artian syubhat fi mali al masruk, dalam harta yang diambil. Contohnya begini, ya. Catatan kakinya laisa li syari' syubhatun milki fi malil masruki minhu. Ya, yakni tidak ya memiliki syubhat kepemilikan. Ya, syubhat kepemilikan contohnya begini. Kalau kana lahu fi syubhatin milkin kama law syarakal walid min waladi aw waladu min walidi. Ya. Ya, barang yang diambil itu bukan sesuatu yang syubhat kepemilikannya. Contohnya, ya, seorang anak ngambil hartanya orang tua. Seorang anak ngambil harta duit bapaknya dicolongin. Kalau duit anaknya dicolongin sama bapaknya kan kemarin sudah ada hukumnya. Ngadu sama kanjeng Nabi. Apa kata kanjeng Nabi? Anta wa malu kaliyabika. Jangankan hartamu, dirimu udah punya orang tuamu. Sekarang kebalikannya, anak yang nyolongin duit bapaknya nih. Lau syarakal walid, ya, min waladihi, awil waladu min walidi, atau sebaliknya, ya, anak ngambil duit orang tuanya, atau orang tuanya ngambil harta anaknya. Palang putih tidak dipotong, walaupun sudah melebihi nisab. Dan ya dalam pembahasan kisos kemarin itu, andai kata orang tua membunuh anak saja tidak ada kisos, ya, tidak ada kisos. Kenapa? Li syubhatil milki bistihatin nafaqah. Karena ya masih ada ya syubhat di situ, ya, masih ada samar-samar dengan hak pemberian nafaqah. Ya, anak nyolong duit orang tuanya, ya, karena masih ada syubhat di situ. Dalam artian apa? Karena masih ada hak anak itu, ya, bagi orang tua memberikan nafaqah. Atau sebaliknya, ya, loh, kok gimana anak ngambil orang tua ngambilin anaknya masih ada nafkah? Iya, ya. Orang walaupun sudah menikah, maaf, seorang anak ketika sudah menikah, ya, bukan langsung putus hubungan gitu aja orang tua, enggak. Tetap orang tua harus diperhatiin. Kalau dia masih hidup, kalau udah menikah caranya udah berbeda. Anak ketika sudah nikah, baik laki-laki atau perempuan, enggak langsung terputus gitu saja. Oh, nanti saya bikin keluarga saya sendiri, terserah orang tua. Enggak. Anak masih wajib memperhatikan orang tuanya. Dia punya uang lebih memberikan, ya, buat orang tuh. Enggak bisa, ya sudah. Yang penting perhatian. Enggak langsung putus begitu aja. Ya, ada tugas surat tumpang. Ya. Jadi tetap ketika sudah menikah lain lagi caranya. Apalagi orang tua itu yang memang secara ekonomi kurang, ya, maka tugas anak, ya, untuk membantu, ya. Makanya di sini tidak terpotong, walaupun orang tua atau anak, ya, dia mencuri harta anaknya atau harta orang tuanya, karena di situ masih ada syubhat. Kenapa? Kalau anak berarti masih ada hak pemberian nafkah, ya, sama orang tua. Ini pembahasan
yang lalu-lalu, ya, ada orang tua kaya, anaknya miskin, ya. Apakah setelah anaknya itu udah nikah lalu putus juga? Enggak. Orang tua juga memperhatikan anaknya yang miskin. Ya. Anak pun sebaliknya begini. Ya. Sebaliknya, ini pembahasan pelajaran dulu. Ya. Nah kemudian, ya, waktu yadul yumna, ya, min muf salil qu'i, ya. Nah yang dipotong mana nih orang yang mencuri, ya? Dipotong tangan yang kanan, dipotongnya min mufsalil qu'i, ya, dipotong mulai dari persendian pergelangan tangan. Di persendian. Ya. Bukan ini, tapi persendirian. Ini guru saya ketika menerangkan ini, ya, ya, ini ditarik dulu. Oke. Ini kan gini dia, ini ditarik, ya, supaya ini agak molor, baru dibuat, ya, persendian, ya, tangan. Ini. Nanti setelah itu, ya, dipotong lalu dicelupin di minyak yang panas, ya, celupin minyak yang panas, biar apa? Biar darahnya tidak mengalir. Nah itu kan menjadi efek jerah sebenarnya. Kalau hukum Islam di sana, ketika ada yang itu potong sini, ya kan ketahuan. Ya Allah menjadi, dia pernah nyok. Itu kan jadi efek jerah. Tapi hukumnya ada lagi ketika dia, masih double juga, ya masih nyolong lagi. Ya. Maka tutup lihat dulu yang kanan dulu. Ya. Yang kanan fasilul qu'i, ya ini jadi tarik. Ya, dipotong sini. Ini enggak nih. Ya. Pasti dulu tarik, potong. Ya. Ya. Wa huwa admun nati mimma yaliya ibham fi mufassil kaffi ma sa'i. Dikatakan adalah, ya, yang dipotong tadi tulang yang menonjol berdekatan dengan jempol pada persendian telapak tangan, ya, dengan lengan tangan bagian bawah, ya. Bagaimana ini? Tarik, ini. Tapi ditarik dulu. Setelah itu baru diterubin aja kasih air, kasih minyak. Kalau nggak dikasih minyak, darahnya bocor, mati lagi dia. Ya. Bocor, nah. Ini karena ketika terangkan kitab ini, guru saya ini mempraktekkan, gitu. Dan sudah yang perhatikan kasih contoh sampai mana. Ya. Lamanya fil hadisi, ya, sarakati, ya, Rida Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu inda Daruqutni. Ya. Jadi diterangkan bahwasanya dalam, ya, ada sebuah hadis, ya, tentang pencuri, ya, yang mengambil selendangnya Safwan bin Umayyah, ya, dalam, ya, hadis Daruqutni, tsumma amara bi qat'i minal mufassilin. Ya, kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan untuk memotong, ya, mufassil persendian pergelangan tangan. Ya. Ada pencuri, ya, selendangnya Safwan bin Umayyah, mungkin harganya sudah melebihi nisab. Lalu diwakilkan kepada Kanjeng Nabi merintahkan potong pergelangan tangannya. Wadana ala kaunil yadil yumna, dalil yang menunjukkan, ya, bahwasanya yang dipotong harus tangan kanan duluan. Dalilnya ini, ya, Qira'ah itu Ibnu Mas'ud, ya, dari Ibnu Mas'ud, faqtahu aymanahuma, ya. Lafaz dari Ibnu Mas'ud itu, potonglah tangan kanan mereka, ya, penggalan hadisnya. Wa hiya fi hukm hadisil ahad bin haitsul ihtijaz biha al-ahkam, ya. Walaupun, ya, hadis itu hukumnya, ya, termasuk dalam kategori hadis ahad. Hadis itu kan ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi kepada salah seorang sahabat. Tapi hadis mutawatir
hadis yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi yang ketika Kanjeng Nabi memberikan hadis itu kumpul 10 orang lebih, minimal 10. Dikira lagi taklim nih Kanjeng Nabi ngomong gitu kan, 10 orang lebih. Maka yang mendengar yang disampaikan berarti hadisnya hukumnya mutawatir, hukumnya kuat itu, lebih tingkatannya lebih tinggi daripada hadis ahad. Ya, kalau hadis ahad Kanjeng Nabi ngomong sama seorang sahabat tentang sesuatu, lalu sahabat ngomong lagi kepada yang lain, disampaikan, mata rantainya sampai ke Kanjeng Nabi. Tapi sebenarnya memang ya dari puluhan juta hadis itu yang paling banyak memang hadis ahad. Tapi ya bisa dijadikan sandaran hukum. Kalau hadis mutawatir lebih kuat lagi daripada hadis ahad. Gitu ya. Nah, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah bagian potongan hadis yang jadi hadis ahad, yang dari segi hujjah masih bisa dipakai buat hujjah, bisa dipakai buat hukum. Gitu ya. Kadang banyak juga orang yang mengingkari hadis-hadis, ya, padahal itu sudah terdapat dalam kitab ya, Sahih Bukhari, ya, karena tingkatan hadis kan muttafaq Bukhari Muslim, ya, apa yang disepakati Bukhari Muslim. Kalau kitab hadisnya Bukhari Muslim baru yang lainnya, ya. Ya. Dia bilang apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Kadang bukan bertentangan. Ada juga yang hadis itu ya surahnya kayaknya bertentangan tapi masih bisa dikompromikan karena dia nggak bisa mencernanya, ya, hadis tadi akhirnya langsung membuang. Kemudian dikatakan wa inna Ahmad fil musnadi, dan dalam kitab Ahmad, dalam musnad Ahmad, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata bimra'atin sarqah, ya, utia didatangkan kanjeng Nabi, ya, seorang perempuan yang mencuri, ya, kanjeng Nabi, ya, datengin perempuan dalam artian, ya, sahabat membawa seorang perempuan yang mencuri, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kanjeng Nabi ngomong, ittaqu yadah, potong tangannya. Lalu kanjeng Nabi berkata, ya, fakul tiat yaduha al-yumna, jangan lupa yang dipotong itu tangan kanannya. Habis ngomong potong tangannya, ya, ya Rasul, ini ada seorang perempuan mencuri ya Rasul, kata kanjeng Nabi, potong tangannya, ya. Jangan lupa yang dipotong adalah tangan kan. Wa wajib anna hadza kana mara'i, ya, mara'i minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahu, ya, dan sudah jelas dari hadis ini bahwasanya apa yang dilihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sudah menjadi ketetapan hukum dari perkataan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in saraqa thaniyan quti'at rijluhu al-yusra. Udah dipotong tangannya nih, pergelang tangannya, masih nyolong lagi, ya. Maka konsekuensinya ketika dia mencuri yang kedua kalinya, dipotong kakinya yang sebelah kiri, ya, hilang. Habis kanan, tangan, kaki kiri semangat dipotongnya, sedengkul, sepaha, sebetis, ya. Dibahas juga di sini. Ruya diriwayatkan dari Qutni an Ali radhiyallahu anhu, ya, dari Imam Ali radhiyallahu anhu, qala idza saraqa sariq qutiyat yadahu al-yumna, apabila mencuri seorang pencuri maka dipotong tangannya yang kanan. Fa in ada qutiyat rijluhu al-yusra, apabila dia kembali, ya, kembali lagi mencuri maka dipotong kaki kirinya, habis tangannya lalu kaki kiri. Waktu tahu min mufassir saqa ma'al qadam li fi'li Umar radhiyallahu anhu qad akhraja Abdul Razzaq fi musannifihi, ya, dipotong itu persendian antara betis dengan kaki. Berarti apa? Di bawah mata kaki, di
Tuh di bawah mata kaki kayak tadi ditarik, ya, potong. Ya. Itu kan sebenarnya sudah menjadi efek jerah, ya. Ya. Ada orang di sana misalnya tangannya kanan kepotong, kaki kirinya kepotong, udah jadi cap itu. Ya, habis nyolong dia, habis nyolong, udah ketahuan, ya, nyolong dia. Jadi kan efek jerah. Ya. Orang juga mau mencuri, takut. Ya. Nah, kalau di sini kan, ya, di negara kita mencuri, necis, fasilitasi. Siapa? Bukan lebih dari satu nisab lagi kan? Ya. Satu nisab. Ya Allah. Li Umar radhiyallahu anhu, ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Umar, qad akhraja Abdul Razzaq min musannifihi fi musannifihi, ya, yang dikeluarkan dari Abdul Razzaq di dalam, ya, karangan-karangannya, ya. An Ikrimah dari Ikrimah, anna Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar kana yaqta'u qadama min mufassiriha, sesungguhnya Sayyidina Umar memotong kaki dari persendian kakinya, walam yungkir alaihi ahadun, ya, fakana ijma'an, ya. Tapi setelah itu, ya, ketika Sayyidina Umar melakukan hal itu, ya, hadis dari Ikrimah, ya, memotong persendian kaki itu, ya, tidak ada yang mengingkari satu orang pun dari sahabat. Akhirnya ini menjadi ijma', kesepakatan para sahabat, ya, sudah menjadi ketetapan hukum. Ya, ya. Kadang ijma' itu, ya, ketika seorang Amirul Mukminin menetapkan satu hukum, nggak ada yang mengingkari, maka menjadi ijma', menjadi hukum yang kuat. Ya. Kalau nggak ada yang mengingkari, ya, kan nggak ada kata sepakat. Ya. As-sukutu yadullu ala na'am. Kadang diam itu menjadi kata iya. As-sukutu yadullu ala na'am. Kalau diam bisa jadi menunjukkan iya. Ya. Rapat ini bagi rapat. Ya, setuju nggak? Ya. Pada diem aja, ya. Jadi kalau diem berarti iya nih, ya. Diem semuanya. Udah iya, udah berarti, ya. Ya, nggak pada ngomong berarti iya. Sama perempuan begitu sebulan. Perempuan kalau dilamar, ya, ya, perawan kalau dilamar jangan suruh ngomong, ya. Kalau ditanya terima nggak, diem, udah iya udah, ya. Jangan nungguin itu ngomong deh, ya. Kenapa? Ya, perawan itu suku itu ya dulu ala yang ngomong sama dia, mana ono, ya, diem, iya udah berarti kan. Apalagi saya udah senyum, udah iya, ya. Lu ngomong, ya, iya kalau kagak, nggak usah dibakar. Ya, kalau ngelamar, mohon maaf, ngelamar janda harus datang. Ya. Kalau ngelamar janda harus, iya kagak. Lu mau sama dia, jadi diem aja. Oh, ya. Ya, zaman sekarang mana? Ya, sedih kalau melihat orang, ya, lamaran itu, ya, udah mulai terkikis tuh. Harga diri perempuan, lamaran, ya, bikin mohon dia satu acara, ya, atau di kafe atau di mana, yang ujung-ujungnya itu perempuan itu perawan sudah ngomong, pakai mic lagi, ya pada dengar. Ya, padahal sama bapaknya, sama jubirnya udah dikasih tahu, sama jubirnya udah ngomong, diterima lamarannya. MC-nya masih kurang puas, ya, biar terdengar langsung dari orangnya. Jadi buat apa ada jubir? Ya, perempuannya suruh ngomong, ya, dengan mengucapkan Bismillah saya terima. Padahal yang dilamar adalah perawan, ya, atau buruknya, gitu. Perempuan itu sifat malunya harus lebih tinggi. Jadi cukup beli jubir aja ngomong. Nggak pakai jubir bapaknya ngomong iya, jubir ngomongnya udah selesai. Anak ini bisa ngomong. Gitu. Kenapa bisa menurunkan? Ya, murah perempuan. Kemudian selanjutnya, yang kedua, wa in sarqa salisan qutiyat yaduhu al-yusra, ya. Sudah kakinya yang kedua kali, kakinya yang sebelah kiri dipotong, nyolong lagi.
Banget banget orang itu agak was-was ya. Wa yasarqu salisan kemudian dia Isra ya. Kemudian ketika dia mencuri yang ketiga kalinya, maka dipotong tangannya yang kiri. Sama tuh pergelangan. Jadi dizigzag ya. Pertama tangan kanan, nyorong lagi tangan kiri, nyorong lagi tangan kiri ya. Catatan kakinya dikatakan rawa Malik fil Muwatta wa Syafi'i Musnadi. Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dan Imam Syafi'i dalam kitab Musnadnya ya. Imam Syafi'i ini ketika umur 7 tahun, Imam Malik udah punya kitab Muwatta. Tebal kitabnya. Imam Syafi'i udah hafal kitab Muwatta'nya. Ya, maka Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i masih kecil, Imam Malik sudah punya kitab Muwatta. Ya, kitab hadisnya. Fi musnadi anna rajulan min ahli Yaman aqta'a al-yada rajul. Ya, rajulan. Faqadama fa nazala Abu Bakar Siddiq. Ada satu cerita begini. Ya, dalam kitabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i ada seorang laki-laki dari ahli Yaman, ya, aqta'a al-yada, telah dipotong tangannya. Ya, dan kakinya. Ya, berarti dinyolong nih. Ya, tangannya sudah dipotong, kakinya dipotong. Faqadama wa nazala ala Abu Bakar Siddiq. Kemudian dia datang beristirahat ya ke kediamannya Abu Bakar Siddiq, rumah Abu Bakar Siddiq. Ya. Fasyaka, lalu dia mengadu ilahi kepada Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, anak amiral Yamani qad dzalamahu, bahwasanya gubernur Yaman telah ya menganiayanya. Padahal dia nyolong. Ya, ngakunya sama sahabat Abu Bakar, wahai sahabat Abu Bakar, ya ini gubernur Yaman udah zalim sama saya dianiaya. Ya. Fakana yusalli minal laili. Ya. Kemudian ini orang sholat pada malam hari, si rajul tadi. Sholat malam hari, fayaqulu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, wa abika ma lailuka bilailis harikin. Ya. Itu saking Abu Bakar terkesima, kata Abu Bakar, demi ayahmu, malammu bukanlah malam seorang pencuri. Ya, kemudian orang-orang ya, malammu bukan malam ya, bukan malam seorang pencuri. Fajala rajul yatufu ma'ahu. Ya. Kemudian orang-orang ya keluar ya, kehilangan kalung milik Asma bintu Sama ya. Apa ini? Cuma innahu faqatan ya egdan li Asma'i binti Umais imra'atan Abu Bakar Siddiq ya. Kemudian orang-orang pada keluar mencari kalungnya milik Asma binti ya Umais ya, istri Abu Bakar. Ternyata kalungnya istrinya sahabat Abu Bakar hilang. Ada dia, kalungnya hilang ya. Lalu fajala rajul yatufu ma'ahu wa yaqulu ya. Kemudian ya laki-laki tadi ikut mencari berkeliling bersama orang-orang ya, dan ia berkata ya wa yaqulu Allahumma 'alaika biman ya bayyata ahlal hadzal bait saleh ya. Dia ngomong, celakalah orang yang mencuri dari rumah keluarga yang soleh ini ya. Kalung istrinya sahabat Abu Bakar hilang. Kemudian para sahabat yang lain mencari, dia ikut nyari. Ya, lalu dia ngomong itu, celakalah orang yang mencuri dari rumah keluarga orang yang soleh ini. Ya. Fawajadu al-hulli inda saqi ya. Zaman al-aqta ja'ahu bi. Enggak taunya kalung itu ditemukan ada di tukang perhiasan. Ketika dicari, enggak taunya ada di tukang emas. Zaman al-aqta ja'ahu. Ya. Kemudian tukang perhiasan itu menjelaskan yang membawa adalah laki-laki yang terpotong kaki dan tangannya. Gua taunya dia nyolong, udah dijual. Nemu HP buru-buru dicopotin, dijual ke monter. Jadi ikut nyari. Ya. Tetangganya bilang, apa yang HP? Ikut nyari, padahal dia habis dijual. Sama di kasusnya. Ya. Berarti dari zaman sahabat udah ada tuh yang dia yang nyolong emas, ya udah gitu punya sahabat istrinya sahabat Abu Bakar Siddiq, dia jual, orang-orang mencari dia ikut nyari,
Ya, otaknya otak bulu sudah. Ya. Fa'tarafa bil aqta. Ya, kemudian ketika ditanya tuh laki-laki ngaku akhirnya. Ya. Au syuhida alaihi, atau ada yang menyaksikan. Ya, dia ngaku dan ada yang menyaksikan. Fa'amara bihi Abu Bakar Siddiq, ya. Faqutiyat yadu al-yusra. Lalu ya, sahabat Abu Bakar Siddiq menyuruh untuk dipotong tangan yang kirinya. Karena tadi kan tangannya satu kanan sama kaki udah potong, ngakunya ya gubernur Karyawan dolim sama dia. Ya, habis nyolong dia nyolong lagi punya sahabat. Ya, dikasih tempat istirahat, ya malah kalau orang ya waqala Abu Bakar wallahi la du'a'uhu ala nafsi asyaddu indi alaihi min sarqatih. Ya, kata sahabat Abu Bakar, ya demi Allah, ya doa buruk untuk dirinya lebih berat menurutku daripada dia nyolong. Tadi doanya apa dia bilang? Ya, celakalah orang yang mencuri dari rumah keluarga orang yang soleh. Padahal dia habis istirahat di rumahnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya, kemudian perhiasannya dicolong, dijual. Orang-orang nyari, dia ikutnya nyari. Dia nyumpain nama diri sendiri. Kata sahabat Abu Bakar, ya doa dia lebih berat daripada dia nyolongnya. Okay. Berarti dari zaman dulu udah kayak begitu ya, modelnya. Ya. Maling teriak, maling teriak, maling. Oh ada maling, udah dia mah. Maling, gue ada copet, udah dia copet. Wa'in sarap Arabian, kuntian rijlu, ya al-yumna. Ya, kemudian udah dipotong tangan yang kiri, dia nyolong lagi yang keempat. Maka dipotong ya kaki kanannya. Ya, orang kebangetan banget nggak kapok-kapoknya. Tapi ada gitu begitu. Minta dia jadi sahabat Bakar ada dua kali. Ya, apabila mencuri lagi maka dipotong kaki kanannya, ya yang sebelah kanan. Ya, dalilnya Rawi Syafi'i bisnadi. Imam Syafi'i beriatkan dalam isnadnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, itu berkata sebuah kanjeng Nabi fi sariqi, tentang seorang pencuri. Inna sarqa faqta'u yadahu, tsumma in sarqa faqta'u rijlahu, tsumma in sarqa faqta'u yadahu, tsumma in sarqa faqta'u rijlahu. Kanjeng Nabi mengomentari tentang hukum seorang pencuri. Kata kanjeng Nabi, sesungguhnya seorang pencuri, potong tangannya. Kemudian dia mencuri lagi, potong kakinya. Dia mencuri lagi, insarqa faqta'u yadahu, potong tangan kirinya. Waktu mensarqa faqta'u rijlahu, dia masih mencuri lagi, potong kaki sebelah kanan. Diterusin. Wa insarqa ba'da dzalika uzira. Wakilnya yuktalu, ya. Tapi kalau dia udah begitu masih nyolong lagi, ya, setelah itu ditakdir. Wakilnya yuktalu, ada yang mengatakan dibunuh. Tapi siapa lagi dipotong? Uzira dalilnya uqiba bima yarau hakim, ya, radi annahu min darbin aw sijnin aw nafin lianna sarqata ma'siyatun. Ya, walam yathbut fiha haddun ba'da al-marrah ar-rabi'ah fata'ayyana ta'zir. Dihukum sesuai dengan apa yang menjadi pendapat hakim, ya, yakni seperti halnya ya dia dipukul, dipenjara atau diasingkan karena pencurian itu bagian dari maksiat dan tidak ada ketetapan hukum setelah yang keempat. Jadi secara syariat ya hadis itu ya setelah yang keempat udah gak ada hukum lagi. Tapi karena bandel, pencurian adalah bagian dari maksiat, harus dihukum juga. Ya makanya hakim memutuskan ya di sini ada bagian takzir. Wakilah matanya itu di atas, ya wakilah ada yang mengatakan udah dibunuh aja, ya, dibunuh. Ditakzir bisa dia dipukul, bisa dia dipenjara, bisa diasingkan, gitu kan? Ya, fata'ayyan tak takzir.
maka kalau sudah lebih dari 4 ya harus ditakdir dihukum. Wakilan yuqtal, ya. Wakilan kalau wakil berarti hukumnya masih lemah, ya, karena qala itu ada yang bertanggung jawab, siapa yang ngomong. Kalau wakil itu baru katanya. Wakilan yuqtal, ya, tapi ada yang mengatakan dibunuh. Wa fi nuskhatin wa fi ba'di nuskhat, dalam sebagian nas mengatakan yuqtalu sabran, dibunuh dengan perlahan. Dibunuh pelan-pelan. Gimana dibunuh pelan-pelan? Kasih semut rang-rang gitu ya. Ya. Diikat di pohon, kasih semut rang-rang, telanjang gitu. Ya Allah. Dikit lagi. Yuhbasu min ajli ayyubtala walau yawman wahidan. Jadi di penjara karena min ajli ayyubtala walau yawman wahidan, ya. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعلنا ولدنا وذريتنا وزوجتنا أهل بيتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الجنة وأهل التقوى ولا تجعلنا وإياه من أهل الذل إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.